Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema karakter versus karisma. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ada satu peribahasa yang berkata, "Karisma akan membawa engkau naik sampai ke puncak sana, namun hanya karakterlah yang dapat mempertahankan engkau di sana." Benarlah perkataan ini jika kita memperhatikan perjalanan karir dari Ahitofel, penasehat Daud yang kemudian juga menjadi penasehat Absalom, anak Daud. Coba perhatikan kembali apa yang dituliskan di 2 Samuel pasal 16 ayat 23 tadi. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ahitofel, penasehat di kerajaan Daud maupun bagi Absalom, adalah orang yang sangat berhikmat dan luar biasa. Bahkan nasihat-nasihatnya dianggap seperti petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah. Itulah yang disebut karunia-karunia roh. Di kitab 1 Korintus pasal 12, dituliskan dan ditegaskan tentang bermacam-macam karunia roh itu. Seperti, sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tidak diragukan lagi bahwa karunia yang ada pada Ahitofel itu sungguh luar biasa. Sampai-sampai nasihat-nasihatnya dianggap sebagai petunjuk Tuhan, baik oleh Daud maupun oleh Absalom anaknya. Namun yang terpenting untuk diperhatikan di sini adalah urapan dan karunia yang ada pada Ahitofel tidak berjalan seirama dengan pertumbuhan karakternya. Dengan bahasa sederhananya, memang Ahitofel memiliki karunia roh yang luar biasa, seperti yang dijabarkan di kitab 1 Korintus pasal 12. Namun padanya tidak ada buah roh seperti yang dijabarkan di kitab Galatia pasal yang ke-5. Sehingga pertumbuhan karakter dari Ahitofel tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan karunia-Nya. Ada satu sifat haus dan ingin cepat naik. Haus akan karir yang nyata sekali di dalam diri Ahitofel. Buktinya, sekalipun dia tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel, begitu ada kesempatan untuk menusuk Daud, Ahitofel langsung menjilat kepada Absalom demi untuk mendapatkan kesempatan bagi dirinya sendiri. Pada satu ketika, kekerdilan karakter Ahitofel yang bertumbuh tidak seimbang dengan karakternya telah menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Kitab 2 Samuel pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 berkata, "Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan." Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya,
kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudaraku, bertumbuhlah dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Bertumbuhlah dalam pertumbuhan karakter, agar kita tetap kuat dan kokoh. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk terus bertumbuh. Amin. Jesus loves you and so do I.